Jadi teman-teman untuk di bidang digital sekarang ini AI maupun yang kombinasi antara gratis dan berbayar itu sekarang sudah banyak sekali. Tentu saja dalam waktu 3-4 jam ini saya sharing ke teman-teman, saya nggak bisa semuanya saya tampilin satu persatu, habis ntar waktunya. Tetapi yang penting adalah teman-teman tahu dulu konsepnya, teman-teman tahu dulu tren arah saat ini kemana, lalu mencoba. Setelah itu tolong teman-teman kalau memang berminat, cari sendiri alternatif-alternatif lain. Nah, berikutnya software yang mau saya kenal adalah Quillbot. Nah, jadi kami menyarankan solusi yang gratisnya itu adalah Quillbot. Quillbot ini dari beberapa alternatif yang kami coba-cobain, menurut kami cocok. Kalau teman-teman ketemu AI yang lainnya, monggo kita saling bersharing, saling berbagi, gitu loh. Karena kita di kaum profesional adalah kita nggak ada fanatisme namanya. Pokoknya kalau ada yang lebih baik, ya kita pakai aja gitu kan ya. Nggak ada yang namanya fanatis, wah harus pakai Quillbot, nggak juga, gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan yang sering kami pakai adalah grammar checker. Ah, ini dia grammar checker. Kemudian ada satu lagi ya, yaitu paraphraser ya. Paraphrase itu artinya gini. Kalau teman-teman itu contoh misalnya ya Google Docs voice notes yang saya praktekkan di sini ya. Ini saya stop dulu. Nih, ya. Kan tadi kan kita sudah ini pakai Google Notes voice notes ini. Oke. Ini kan bahasa Indonesia kan. Ini bisa saja saya pakai Google Translate dulu ya. Saya translate dari Indonesia ke Inggris. Saya paste di sini ya. Nah, oke, saya paste ke sini, dia langsung terjemahkan. Saya rasa teman-teman udah biasa ya pakai Google Translate. Ya, tapi Google Translate ini sebenarnya sangat dasar untuk membuat surat, untuk membuat artikel dalam bahasa Inggris. Saya sih tidak menyarankan apa yang kita translate mentahan dari bahasa Indonesia ke Inggris itu langsung kita jadikan artikel tuh jangan. Sayang, terlalu mentah. Seperti ini kan, apa yang sebagai skrip ya, skrip translatean dari teks ke voice ke teks lalu diterjemahkan ke Inggris ini nggak masih mentah. Ini bahasa ini saya copy ke Quillbot. Nah, teman-teman silakan Quillbot ya. Masuk ke sini, Your Ideas Better Writing. Ini rekomendasi kami, gitu kan. Ketik tombol paraphrase, kemudian dipaste aja dulu di sini, yang tadi ini. Kemudian setelah dipaste, bahasa Inggris kita yang apa adanya ini, lalu di paraphrase. Nah, membaca, kemudian menyerap maknanya, lalu ditulis ulang maknanya itu dengan kalimat yang lebih baik. Itu arti dari paraphrase. Jadi, teman-teman lihat, sepanjang ini kalimat mentah yang sesuai dengan apa yang saya ngomongin secara lisan diterjemahkan eh, dari suara menjadi teks oleh Google Doc itu, lalu saya terjemahkan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris menggunakan Google Translate, lalu saya paraphrase menggunakan Quillbot. Nah, kalimatnya jadi bagus nih. Hi and salutation, sure. It will write what I say automatically when I start speaking ke puncak dan seterusnya. Ya ini lebih 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 menarik. Ya, ini lebih menarik kalimatnya. Itu yang dimaksud dengan paraphrase. Ya, lalu dicek sama dia. Ya. Hello, greetings. When I start talking, then it will automatically write yes. It will automatically write that I ke puncak misalnya gitu kan ya. Jadi kan masih masih banyak ngaconya nih. Nah, dengan grammar checker ini kita paste ke sini, lalu kelihatan tuh ada garisnya. Nah, ini kalau diklik talking misalnya gitu ya. Oh, ini kurangnya apa? Ini dia nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kan ada talking, lalu ada garis kan, garis warna merah. Ini tandanya ada yang salah. Nah, yang salah apa? Kita lihat di sini. Oh, yang salah itu adalah koma. Harusnya start talking, koma, harusnya begitu. Ini kurang koma. Nah, oleh karena itu untuk memperbaikinya saya tekan tombol ini. Gitu. Maka
ini akan ada koma di sini. Gitu. Nah, ini yang saya bilang AI saya biasanya, nih khusus teman-teman guru nih, saya biasanya pakai Quillbot untuk memeriksa apakah tulisan mahasiswa saya itu dihasilkan pakai AI atau tidak. Ini teman-teman lihat nih. Kalau tadi yang kalimat tadi yang di grammar checker ini, itu saya copy full text. Ini saya copy semua, ya, saya copy semua. Lalu saya taruh ke AI detector, lalu saya paste di sini, lalu dia detect analyze text. Nih, teks ini 0% AI detector. Kenapa? Karena ini kan hasil omongan saya yang cuma diterjemahkan dari Indonesia ke Inggris, lalu diperbaiki titik komanya, spellingnya, grammarnya. Jadi dibilang ini 0%. Ya, 0%. Nah, sekarang coba kita pakai yang ini tadi nih. Yang ini. Yang ini laporan kegiatan kerjasama government university Kota Tangerang. Ini saya copy ke sini. Nggak support. Berarti caranya adalah ini kita translate dulu, Pak. Pakai Google Translate ke bahasa Inggris. Kemudian kita copy. Baru kita balikin lagi ke sini. Analyze text-nya. Itu dia bilang, 67% of text is likely AI generated. Dia bisa langsung mendeteksi. Jadi AI menghasilkan teks, lalu menimbulkan kecurigaan bahwa aduh ini melanggar hak cipta atau ini melanggar integritas nih, kok si mahasiswa harusnya dibikin sendiri, lalu dia suruh ChatGPT atau suruh ini untuk menghasilkan teks itu kan nggak orisinal. Nah itu untuk beberapa editor jurnal itu mereka berusaha menghindari itu. Dia maunya itu pakai manusia yang ini. Tapi itu hanya beberapa ini ya, beberapa platform news atau beberapa platform jurnal yang melarang penggunaan AI ini. Nah, kita bisa memeriksa artikel yang mau kita submit ini tuh 0% atau berapa persen nih AI generatednya. Pakailah Quillbot ini untuk AI detector. Nah, solusinya gimana? Ya, seperti yang saya katakan tadi, solusinya mari kita perbaiki. Ya, mari kita perbaiki kalimatnya pakai bahasa kita tambah-tambahin segala macam, supaya semakin turun ya presentasi dari AI detektornya ini.